Oke, nah ini kita coba share screen dulu. Oke, nah ini ada contoh e-book tentang Simply Bridal. Nah, di sini kita bisa lihat ya, contoh desain yang sinkronisasi kanan dan kiri. Nah, ini coba teman-teman perhatikan. Gimana nih besarnya? Oke, kelihatan ya. Nah, ini ya. Kita harus bisa bikin desain ini itu sama kanan dan kiri, baik itu ukuran ataupun bentuk dan posisinya juga. Nah, di sini kita juga harus bisa menempatkan di mana titik-titik utamanya pada tangan. Nah, sebelum itu kita harus kenal dulu nih, tangan kita ini apa aja yang bisa jadi patokan. Yang pertama, nah kursornya kelihatan nggak? Kelihatan ya? Nah, kita di tangan tuh, di pergelangan tangan ada yang namanya tulang yang jendol di samping pergelangan tangan, ada ya? Nah, itu bisa jadi patokan yang pertama. Yang di sini. Nah, di sini nih. Nah, ini ya, ini ada jendol tulang. Nah, ini jadi patokan yang pertama. Terus yang kedua, kalau tangan kita gini, ini ada ini jendolan. Terus yang di sini ada garis lengkung antara jempol sama telunjuk. Nah, garis ini bisa jadi patokan juga. Kalau kita tarik lurus ke sini, dia bisa jadi di tengah-tengah tangan ini. Nah, jadi itu bisa jadi patokan kita untuk ngedesain. Terus kalau untuk di jari-jari, buku-buku jarinya itu bisa jadi patokan juga. Nah, gimana sih patokannya itu kayak apa? Nanti pada saat kita praktek ya. Nah, ini adalah contohnya. Jadi, misal tangan manten kita nggak bisa kanan kiri nih. Contohnya nggak bisa kanan kiri lurus misalnya ya. Kita kita harus bisa tahu patokannya dulu mau di mana. Terutama pada saat kita ngebikin white henna. Nah, bikin white henna itu karena manten itu kan nggak berhadapan langsung sama kita ya kan, dia menghadap ke cermin dan kita berdiri dan kita duduk tuh di sampingnya. Nah, pasti tangannya kalau kita suruh taruh dulu, kita harus bisa tandain dulu nih daerah-daerahnya yang mana. Itu tadi step by step-nya. Nah, ini juga sama ya. Ini contoh yang bunga-bunga, nanti kakak cari yang contoh lain. Ini masih bunga. Nah, agak ribet dikit nih. Nah, ini nih. Nah, kita tuh kadang-kadang kalau white henna susah ya tangannya untuk kita samain kanan kiri gini. Tapi kalau mantennya bisa kayak henna natural atau henna instan, kita bisa duduk sehadap-hadapan sama mantennya, duduk. Nah, itu lebih enak. Bikin desainnya sama kanan kiri kanan kiri. Nah, nanti juga ada caranya gimana supaya gambar kita tuh sama kanan kiri. Hari ini kita belajarnya gimana cara belajar dulu ya. Belajar dulu gimana menentukan kanan dan kirinya itu supaya sama. Nah, untuk ukuran desainnya itu kita pelajari minggu depan di skala dan proporsi. Nah, desain kayak gini juga misalnya ya, yang ada sulur-sulurnya. Nah, itu gimana cara kita menentukannya. Ada enggak ini yang ribet dikit ya. Sini kaki.
Nah, yang kayak gini biasanya juga. Nah, ini kalau kita sudah tahu di mana posisi tulang yang menjendol di pergelangan tangan, di mana titik tengah tangan kita, patokannya itu dari jempol sama telunjuk, ini patokannya di sini. Nah, ini kita tinggal bisa ngikutin semua desainnya. Oke, nah untuk menghemat waktu, kita akan langsung aja praktek ya. Oke, untuk praktek, kita mau pakai yang ini. Ini Kakak stop dulu. Oke, kita pindah ke sini ya. Ini udah kelihatan belum? Oke, nah ini adalah template tangan yang Kakak contohkan tadi. Kita bikin aja ini di kertas biasa, di HVS biasa. Caranya adalah ini, siapin dulu HVS-nya, terus kita taruh di tangan kita. Boleh bebas ya, tangan kanan, tangan kiri boleh. Nah, taruhnya itu agak di pinggir sini. Kalau tangan kiri yang kita pakai, dia nempelnya ke mepet ke sini. Nah, kalau kita mau panjang, yang ujung jari deketin ke sana, deketin ke ujung kertas. Gunakan pensil, boleh pensil warna yang warnanya agak terang. Kita garis, kita jiplak tangan kita ini. Pokoknya sampai kelihatan aja ya, nggak harus tebal. Nah, ini udah kelihatan kan? Nah, pada saat kita mau menebalkannya, tangan kita ini kan, kayak tangan kakak ini kan gendut ya. Nah, ini kalau digambar kan agak kurang estetik. Jadi, nanti yang jendol-jendol kayak gini tuh, itu nggak usah diikutin garis jendolnya, diikutin gambar nggak usah. Jadi, ini ya, dari sini tuh cukup tarik garis aja ke sana. Nah, lurusin aja. Terus pada saat di sini kita ngikutin lurus, pas di sini lurus. Nah, jadi pas yang jendol ini kita nggak usah ikutin. Jendolannya nggak usah diikut gambar.
Terus di sini kita bikin. Nah, kalau pengen tangannya agak lebih kurus, boleh kita kurusin sendiri. Nah, ini juga lurusin aja. Nah, ini kan ngerapat nih, jari tengah Kakak sama telunjuk. Mau dipisahin. Nah, bisa juga. Nah, dikasih gitu. Dikasih jarak. Tapi yang pasti, ujung jarinya tetap ngikutin ujung jari kita yang asli. Nah, ini juga nih, ini kan gendut nih ya. Nah, melengkung gitu garisnya. Ini kita lurusin aja. Nah, gitu. Kalau yang lainnya nggak apa-apa, langsung kita ikutin. Oke, template untuk tangan kanan. Nah, ini template untuk tangan kanan udah selesai. Sekarang kita mau bikin template untuk tangan kiri. Nah, biar mudah template tangan kirinya, yang ini kita balik, yang ini kita jiplak ke sini. Tapi kalau misalnya kita mau pakai kertas yang tebal, terpaksa harus kita gambar ulang. Kalau HVS kan dia kelihatan masih. Tapi kalau yang lebih enak ngeprint ya nggak apa-apa, langsung di print aja. Boleh ya, ini nih hanya alternatif kita bikin template tangan sendiri. Jadi nggak harus nunggu printer, kita udah bisa latihan sendiri. Oke, nah jadi template tangan kita kanan kiri itu udah selesai. Oke. Nah, sekarang kita harus tahu dulu yang kata Kakak tadi ya. Ini tulang ini harus jadi patokan pertama. Terus ini garis pertemuan ini jadi patokan juga untuk menentukan area tengah tangan ini. Nah, area tengahnya. Terus yang bisa jadi patokan lagi adalah ini. Ini dan ini dan ini. Bisa juga jadi patokan. Jadi patokan kita ada 3, ini yang pertama. Nah, kalau yang tadi ini loh. Nah ya, ini ya kan ada garis nih ke sana. Nah, berarti ini nih tengah-tengahnya. Nah, bukan yang ini. Nah, ini kan kalau ditekuk, nah ini tengah-tengah. Oke, jadi ini adalah area-area yang akan kita gambar. Sekarang kita mau ini sekarang kita anggaplah manten kita ini tangannya eh, nggak bisa dibarengin gini. Jadi dia satu situ, satu di sini. Nah, misalnya gitu ya. White henna. White henna kan gini tangannya. Ini harus kita tahu dulu. Sekarang kita mau bikin contoh desain yang mana? Misal kita ambil sampel ya. Kita ambil sampel contoh desain. Oke, nah nih. Ini adalah contoh desain yang mau kita ambil. Misalnya, kita mau mindahin ini ke sini. Caranya yang pertama, kita lihat dulu ya. Tulang dia di mana? Tulang dia di atas sini.
Berarti sulur yang paling atas batasnya adalah tulang dia. Nih, tulang ini. Berarti sulur ini di sini. Berarti di mana posisi bunganya? Nah, di mana posisi bunga? Berarti di sini ya. Nah, paling enggak di sini posisi bunganya. Oke, sekarang apalagi yang bisa kita tangkap dari desain ini? Bunga yang kedua pastinya ya enggak? Bunga yang kedua. Nah, di mana posisi bunga yang kedua? Bisa kita lihat patokan kita yang ketiga tadi, yang ini. Di mana dia nih? Oh, ini adalah jarinya. Ada masih, apa namanya, bunga kecil. Berarti agak naik ke atas dikit, tapi mepet ke ujung jempolnya. Berarti dari sini, naik dikit, ada jarak kan? Naik dikit, terus mepet ke sini. Nah, ini adalah bunga yang kedua. Nah, ini bunga yang pertama. Sisanya adalah sulur. Nah, sulurnya di sini. Nanti bisa menyesuaikan sendiri nih sulur-sulurnya. Yang penting kita udah tahu posisinya bunga itu di sini, bunga ini di sini. Sekarang kita mau lihat di tangan yang sebelahnya. Tangan sebelahnya juga sama. Posisi bunga yang pertama, yang ini, berarti ini adalah sulur terakhirnya, agak turun berarti di sini. Ini bunga yang pertama. Kemudian bunga yang kedua naik sedikit dari pangkal telunjuk, berarti di sini batasnya kita batasin dulu. Ada bunganya di sini mepet ke kanan. Nah, berarti di sini bunga yang kedua. Sisanya adalah sulurnya. Nah, ini adalah yang pertama. Contoh yang pertama. Sekarang kita langsung coba bikin aja ya. Ini kita taruh dulu. Ini kita boleh gambar satu-satu dulu ya, karena ini kan tadi tangannya nggak bisa barengan di depan kita. Kita boleh satu-satu dulu gambarnya. Nah, misalnya yang ini. Nah, teman-teman boleh pakai henna apa aja nih ya, bebas. Hari ini kakak mau coba pakai henna instan. Henna instan ini sebenarnya riskan bleber. Jadi kalau untuk latihan aja jangan terlalu tebal nanti. Apa namanya, membuat contoh desainnya jangan terlalu tebal hennanya. Oke, nah ya. Sekarang kita mulai ya. Bunga kita di sini. Nah, caranya tuh kita mau menandai itu gimana ya caranya? Pasti kalau kita di kertas kan enak nih ada apa namanya? Ada pensil. Kalau misalnya di tangan tuh gimana? Di tangan kalian bisa nih pakai henna ini tuh keluarin dikit. Hennanya keluarin dikit, nanti nah gini ya misalnya ya. Nah, di sini keluarin dikit, ditandain aja gini. Nah, ini bunga pertama. Nah, yang ini kan cuma kita aja yang bisa ngelihatnya. Kita bikin itu tuh sesamar mungkin. Nah, gini. Nah, bisa kan kayak gini kita bikin di tangan manten. Nah, satunya bikin juga yang sama gitu. Nah, jadi tahu kita posisi bunga, satunya posisi bunganya di sini, satunya di sini. Jadi tipis aja ya. Jadi kalau udah ada tandanya, berarti buletannya segitu. Nah, satu lagi tipsnya adalah, karena ini juga sinkronisasi ya, kita harus tahu juga jangan sampai bunga yang kita pindahin ke sini kebesaran atau kekecilan dari contohnya. Oke, kadang-kadang kita gitu ya kalau nyontek gambar, kita mau masukin bunga ini, pas udah masuk sini gede banget ternyata yang kita gambar. Atau malah kecil banget. Yang satu sini kecil juga, jadi sulurnya kita bingung nih, malah besar sulurnya daripada bunganya. Nah, itu juga harus kita perhatikan.
Lihat ya, kita lihat contohnya ya. Contohnya bunga ini tangan nih, tangannya lebar tangan. Tengah-tengahnya di mana? Tengah-tengahnya di sini ya. Nah, sekarang dari tengah-tengah ini, lebar bunga ini berapa? Ada nggak setengahnya? Ada kan? Setengah dari lebar tempat dia gambar. Di sini, nah ada selebarnya. Berarti kita lihat nih gambar kita. Ini kalau tengah-tengahnya tuh di sini. Berarti bungaku, oh pas lah nih, gedenya segini. Nah, berarti gede bungaku nih udah pas gitu. Nah, sekarang kita lihat contoh bunga yang bawah. Yang bawah biasanya kan nggak jauh beda nih, yang atas sama bawah besarnya. Nah, kita lihat lagi posisi dia. Di sini, terus agak naik dikit nih dari sini bunganya. Berarti di sini, oh berarti jarak dari sininya aja yang agak kita jauhin dikit. Nah, supaya sulur kita juga nggak kejauhan. Nah, bisa jadi patokannya itu ya, dari sini ke bunga. Nah, ini. Dari ujung ini ke kepala bunga ini. Nah, garis ini. Berarti dari sini ke sini. Nah, berarti bunganya segede ini, bunganya segede ini. Oke, sekarang untuk sulurnya, kita bisa lihat ya, sulurnya sekarang. Sekarang kalian bisa lihat nih teman-teman, sulur yang ini tuh lebih gede kan, daripada sulur yang bawah. Kita abaikan dulu ya sulur yang ini. Yang dua ini dulu. Jadi posisi dia pasti enggak di tengah-tengah gini. Pasti enggak di tengah-tengah, pasti dia agak turun dikit di sini. Nah, yang sulur ini nanti di sini gede, yang sisanya di sini kecil. Nah, sulur yang ini di sini hampir dekat ke bunga. Nah, gitu cara baca ukurannya ya. Sekarang kita coba langsung bikin bunganya. Ini langsung gambar aja tengah bunganya. Nah, teman-teman, kalau misalnya gambar nyontek atau kita berdasarkan referensi dari mana, itu boleh kita modifikasi. Jadi kita nggak harus sama persis. Kan teman-teman biasanya ada ciri khas tersendiri ya, misalnya kalau si A itu kelopak bunganya kayak gini terus gambarnya sampai jadi ciri khas gitu. Kalau yang si B misalnya kelopak bunganya kayak gini. Nah, itu boleh disamakan dengan passion kita. Jadi nggak harus, karena apa? Karena manten itu biasanya dia nggak melihat detail gambar, tapi dia melihat secara keseluruhan. Kalau dia lihat udah ada bunga, udah. Kalau dia ngelihat udah ada sulurnya, biasanya udah. Dia nggak sampai tahu kelopak bunganya jenis apa, sulurnya berapa lapis, dia nggak sampai sedetail itu biasanya. Kecuali yang teman-teman hennain adalah henna artis juga ya. Pasti tahu dia, kok kelopaknya beda, kok ininya beda. Nah, itu. Nah, sekarang coba perhatiin dulu teman-teman di sini, sulur yang sebelah kiri, ya sulur yang dicontoh kita, itu menghadap ke kiri kan, di tangan kanan, tapi menghadapnya di tangan kiri, ini tangan kiri, menghadapnya ke kiri. Sedangkan kita di tangan kanan, berarti menghadapnya ke kanan juga. Jadi kita jangan ngikutin ini. Jadi kita harus mirror gambarnya. Gambarnya harus mirror ya. Nah, berarti sulurnya, nah sulur tadi kan kita gambar ke situ, berarti sulurnya harus mirror juga. Oke, sekarang kita bikin dulu sulur yang atas. Sulur yang atas, kita lihat dulu. Oke, kita gambar dulu sulur utamanya. Terus kita baru bikin sulur
sensor ininya. Nah, kayak yang Kakak bilang tadi ya, sebenarnya ini bisa kita modifikasi kalau misalnya bentuknya itu agak-agak beda. Boleh kita modifikasi sendiri. Yang penting dia ada sulurnya. Jadi teman-teman tuh jangan takut, desainnya beda, pokoknya pede aja langsung blast aja gambar. Nah, itu sulur yang pertama. Lanjut kita mau bikin sulur yang kedua. Sulur yang kedua ini agak gede ya. Dia ke sini. Kita coba bikin terus lanjut lagi kita buat pokoknya isi sulurnya itu bebas ya. Yang penting dia sulur dalamnya ini. Jadi sulur apa aja yang teman-teman bisa itu boleh bebas digambar. Nah, sebelum kita lanjut ke sulur yang kanan, kita bikin dulu bunga yang bawah. Kalau sudah kita bikin sulurnya.
Kalau sudah, sekarang kita lanjut ke sulur yang ke sini ya. Tadi siapa yang ada dari Palembang juga ya? Siapa tadi? Iswahyuni apa yang dari Palembang? Oh. Kalau teman-teman yang di Palembang nanti ada henna competition di Opi Mall, jangan lupa ikut ya. Pantengin aja Instagramnya Opi Mall. Nah itu ada lomba henna. Nggak usah mikirin menang atau enggak, yang penting ikut aja pengalaman. Karena seru banget kalau ngikut-ngikut gitu. Karena waktu zaman kakak dulu belum ada lomba-lomba kayak gini. Oke, nah ini udah selesai ya, Sulur. Nah, sekarang kita bisa lihat juga nih ya desain kita. Misalnya agak-agak beda. Nah, kita boleh modifikasi sendiri. Pokoknya jangan sampai takut untuk memodifikasi desain supaya desain kita tuh juga bagus, terus rame juga kayak contoh yang dikasih sama klien. Misalnya dia kurang-kurang apa, nah kita tambah-tambahin. Boleh kita tambahin sendiri juga. Oke, terus ke bagian bawah ya. Bagian bawah berarti dia menghadap ke kanan sulur kita. Oke, nah ini udah selesai. Nih, kalau henna instan cepet banget blebernya. Tapi desainnya masih kelihatan ya. Oke, nah kalau sudah selesai desain pertama, desain yang kedua kita nggak usah lagi nggak contohnya, kita langsung lihat aja gambar tangan yang udah kita bikin. Oke, misalnya ini satunya ya. Ini mana tadi yang ada kotak-kotak? Oh, ini dia. Nah, ini juga sama kita bikin juga. Mulainya sama seperti yang pertama tadi. Kita bikin dulu yang di bagian atas bunganya. Spiral dulu, terus ada kelopak dua, terus ada kelopak gedenya di sini. Ada 5 kelopak, 1, 2, 3, 4, 5.
Ini sekarang kita bikin sulur yang berlawanan dengan yang sebelah kiri ya. Sulurnya teman-teman ingat, kita nggak harus persis, hanya saja bentuknya kalau dia menghadap ke kiri ya kita juga bikin hadapnya ke kiri. Nggak usah sama persis. Terus satu lagi tipsnya adalah pede aja. Jadi apapun yang terjadi sama sulur kita tetap pede aja, terus aja gambar. Nah, dia miring kanan, miring kiri, nggak apa-apa. Mantan kita itu bukan juri lomba henna ya. Nah, itu aja. Itu aja yang harus ditanamkan di dalam pikiran kita supaya kita ngehenanya itu tenang. Mantan itu bukan juri henna. Nah, gitu aja. Oke. Nah, kita mau lanjut. Sulurnya kalau yang sulur besar ini menghadap ke kiri, berarti sulur besar ini menghadap ke kanan.
Oke, nah ini udah lanjut yang ke bawah bunga udah selesai ya. Nah, ini kita bikin lagi sulur yang satunya. Nggak terlalu kelihatan ini sulur-sulurnya karena bleber pakai henna instan. Nanti kita pakai henna craft aja yang satunya. Nah, terus kadang-kadang ya, dalam mendesain, coba diperhatiin ya, kok gelap ya sebelah sini. Dalam mendesain, kita tuh kadang-kadang udah nih ya, oke, taruh, anggaplah ini udah mirip nih, kanan kiri kanan kiri. Tapi ada nih misal, yang ini tuh udah pas ya ujungnya, jaraknya dikit. Terus yang ini tuh agak jauh. Nah, itu gimana menyiasatinya? Nah, ini boleh teman-teman bikin daun misalnya, supaya dia terisi aja. Nah, yang ini biar nggak kosong, kasih aja daun juga satu sama dot satu di sini. Nah, udah cukup. Nah, jadi dia udah nggak terlalu kelihatan jauh beda. Oke, nah ini udah selesai desain kita ya. Desain sinkronisasi kanan dan kiri. Ini termasuk yang cukup ribet sih sebenarnya. Yang pasti yang bisa jadi catatan di desain kita kali ini adalah kita harus bisa menentukan di mana satu patokan, dua ukuran elemen, tiga ukuran desain. Nah, patokan dulu kayak tadi, terus ukuran elemen-elemennya, bunga-bunga ini kira-kira gedenya gimana. Ukuran desain adalah keseluruhan desain, mulai dari atas sampai bawah nih panjangnya seapa, lebarnya juga segimana. Nah, itu juga kita harus ada bayangan. Patokan tadi ya, kita harus juga bikin batasan. Ini untuk bunganya, ini untuk sulur-sulurnya. Nah, terus yang keempat adalah metode kanan kiri. Metode kanan kiri ini adalah kita harus bisa bikin kalau misal contoh kita itu sulurnya ke kiri, berarti tangan yang sebelahnya sulurnya ke kanan. Nah, jadi kita harus tetap perhatikan mau ke arah mana sulur-sulur kita itu berlari. Oke, itu ini adalah contoh yang pertama. Nah, contoh yang kedua, kita akan bikin yang lebih mudah ya.
Oke, ini kakak singkirkan dulu ya. Teman-teman udah tahu catatannya ini, nanti boleh kalau mau di screenshot dulu atau mau di foto dulu boleh. Patokan, ukuran elemen, ukuran desain, metode kanan dan kiri. Boleh kalau mau di screenshot. Akan lanjut lagi ke gambar tangan kita selanjutnya. Nah, kalau ini tadi kita belajarnya bareng berdasarkan patokan ya. Patokannya. Nah, kalau yang ini kita lebih enak karena mantennya bisa berhadapan sama kita langsung. Dia bisa kita bisa meluruskan tangannya di depan kita langsung. Jadi kita bisa langsung gambar. Nah, untuk yang kali ini kita bikinnya agak sedikit banyak ya, teman-teman. Daripada desain yang tadi. Hari ini kita sambung dulu biar enak. Ini anggaplah tangan manten kita ya. Oke, kita mau bikin desain. Parah. Ini desainnya. Kita mau bikin desain cukup cukup mudah ya. Oke, sekarang ini contohnya. Kita mau bikin, kita pakai henna craft aja. Sekali ini nggak usah pakai henna instan biar hasilnya bisa kelihatan. Tapi kalau teman-teman cuma punya henna instan boleh juga nggak apa-apa. Tapi kalau ada henna craft atau henna natural boleh dipakai henna naturalnya, henna craftnya. Oke, desain yang mau kita bikin adalah desain Arabian intricate atau Arabian yang agak ribet ya. Pertama, biasanya Arabian itu ada desain forearm-nya. Forearm tuh bagian atas yang ini. Yang ini juga teman-teman harus tandai dulu nanti mau sebatas apa dia di pergelangan tangan. Jadi ini di tangan. Ini misalnya ujung apa namanya? Ujung tulang tadi terus naik kayak sekitar berapa senti nih? 6 sentian ya naiknya. Berarti dari sini kita bisa 6 senti berarti kira-kira di sini nih. Nah, nanti tandain aja di situ. Tandanya kanan kiri. Jadi ini misalnya, oh ini adalah titik puncaknya, ini titik puncaknya. Nah, kira-kira gitu. Kita gambarnya nanti. Oke, nah sekarang kita bikin dulu. Ini kebenaran ada bunga nih di sini. Boleh lah ya kita bikin bunganya dulu ya. Nah, caranya adalah bikinnya barengan kanan dan kiri langsung sekaligus. Karena berhubung dia bisa tangannya bisa bareng gini, ya udah kita ini aja tangannya. Kita gambarnya sekaligus ya, Kak, kanan kiri. Nah, teman-teman jangan takut ya kalau pada saat gambar kanan kiri, jangan takut nanti desain yang kanan ini kesenggol sama tangan kita. Misalnya udah ada gambarnya, kita mau gambar di sini dia kesenggol. Ini walaupun dia bisa sebelahan, masih bisa kok dia kita lariin dulu gitu. Untuk kita gambar yang di sini. Nah, yang ini kita singkirkan dulu itu bisa. Oke, kita bikin langsung desainnya bunga lagi ya. Nggak jauh-jauh dari bunga kita, bunga terus. Oke, udah.
Ini juga. Nah, kalau misalnya kita gambar bunganya kanan kiri gini, biasanya kita akan lebih mudah untuk membuatnya sama besar. Nah, kayak gitu. Beda-beda dikit nggak apa-apa lah, kan kita, namanya juga bikinan manusia ya. Oh, kenapa lah ngeblur. Nah, ini udah selesai bunga kita yang pertama. Nah, terus kita mau bikin teman-temannya di sini, teman-teman bunga kita. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Nah, ini udah, ini adalah puncak dari desain kita. Nah, langsung aja kita tutup. Ngegambarnya kalau desain kayak gini tuh dari ini dulu ya, dari apa namanya? Dari atas dulu. Kalau yang lain, ornamen lain, ini bebas teman-teman boleh bikin yang mana aja. Nah, misalnya mau bikin gini, miring lagi. Nah, ini juga kita bikin dia dari sini ke sini. Dari sini, ininya ke sini. Oke, nah ini udah sama. Sekarang tinggal kita, kalau bentuk utamanya udah dapet. Nah, teman-teman kadang-kadang bisa lihat ya. Tadi waktu kita bikin lengkungan di sini, ini kan agak miring ya. Miring, terus dibenerin lagi, akhirnya ada dua garis. Nah, ini caranya adalah digabungin aja dua garis ini, tapi sambil-sambil dilurusin ya. Ini anggaplah garis tebelnya. Nah, jadi kita tuh kayak nggak melakukan kesalahan. Padahal tadi awalnya salah, karena lengkungan kita tuh nggak melengkung sempurna. Jadi kita tebelin semua dulu, terus kita kasih lagi nih garis dalamnya. Nah, gini. Jadi desain kita tadi terselamatkan. Nah, untuk filler di dalamnya, teman-teman bebas boleh pilih filler apa aja. Kayak contohnya tadi itu adalah grid. Sebentar ya. Untuk fillernya boleh tetap pakai grid kayak yang dicontoh, boleh juga yang enggak. Boleh juga yang kita bikin sendiri. Ini kakak mau coba pakai yang spiral aja.
Nah, ini karena patokan yang sebelah kanan udah jadi, kita boleh nyelesain detail yang sebelah kiri dulu. Jadi tangan kanannya boleh, Kak, ke sana dulu, tangan kirinya ini boleh, Kak, ke sana dulu. Misalnya dia mau main handphone, mau apa, boleh, terserah dia ya. Kita selesain dulu detail yang atas tangan kanannya. Oke, detailnya udah selesai, sekarang kita selesain juga detail yang sini. Nah, tangan Kakaknya yang sebelah kanan boleh mau kemana dulu, boleh istirahat dulu, bilang, "Istirahat dulu ya, Kak, tangan yang ini, boleh mau main handphone, mau ngambil air minum, mau garuk-garuk." Kita lanjut yang sini. Oke, ini detail kita juga udah selesai. Nah, sekarang kita mau lanjut lagi bikin yang ini, di bagian bawah ya. Nah, ini juga kita harus perhatikan di mana mulainya, ini di bawah garis tulang, itu garis siku yang pertama, terus siku yang kedua jaraknya sekitar 1,5 senti atau 2 senti ya. Nah, terus yang menjadi perhatikan juga adalah bagian bawahnya ini sampai ke patokan kita yang ketiga tadi, kira-kira ada berapa senti nih di sini? 2 senti. Nah, itu juga jadi patokan kita. Lihat tangan Mbak mantennya, ini adalah tulangnya tadi ya, kanan kiri.
Terus ini adalah garis kita, patokan yang ketiga tadi. Nah, ini ada 2 senti, berarti di sini. Kira-kira di sini nih. Ini adalah ujung dari dot. Nah, ingat ya. Ini. Lihat, perhatiin. Ujung dari dot ini ya, bukan ujung dari dalam ini. Berarti dari sini ke dalam tuh masih agak panjang lagi. Dari dot ini sampai ujung situ ini ada kali sekitar 4 sentian. Oke. Kalau kakak dulu, kan kita tuh suka bawa gunting ya. Gunting atau henna kon yang lain. Nah, caranya adalah misalnya nih ya, ada gambar. Tapi kadang-kadang gambar itu tuh nggak real life ya. Tapi kalau gambarnya nih gede, contohnya kita bisa ukur pakai patokannya itu adalah henna kon ini. Misalnya dari sini nih, ini kan ada 2 senti. Kira-kira mau 4 senti itu gimana? Segini ya. Nah, ini kan 4 senti nih. Gini ya. Nah, ini adalah garis segitiga kita. Yang ini kita pindahin sini. Nah, berarti ini di sini patokannya. Nah, ini adalah garis segitiga kita. Karena kita ada patokan nih. Kita nggak usah bawa mister. Bawa ini aja. Ini pegang sama, terus ini pegang sama. Oke. Nah, sekarang ini tadi patokannya di bawah di bawah tulang pergelangan tangan. Nah, berarti di sini. Oke. Ini juga berarti di sini. Tapi ingat ya, teman-teman, ini bukannya bannya itu yang segede gini, bukan. Ini adalah udah sama ornamen lain, udah sama hams, sudah sama dot. Nah, berarti dot yang strip tengahnya itu mungkin sekitar di tengah-tengah ini. Nah, ini boleh juga teman-teman gambar skate kayak gini tuh di tangan mantannya boleh pakai henna yang tipis banget, yang cuma kita aja yang bisa lihat. Saking tipis garisnya itu ya. Nah, cuma kita aja yang bisa lihat. Oke, kalau kita udah ada patokan ini, kita balik lagi ke desainnya. Desain kita ini overlapping. Overlapping itu adalah dia ada rangkaian bunga yang menimpa di atasnya. Nah, tapi kita border bawahnya udah dapet kan, tinggal kita gambar bunganya aja. Bunganya ini sekitar ya kayak 10 senti ya. Nah, ini kanan kiri. Berarti bunga kita ini di sinilah kira-kira. Dia lewat nggak? Oh, lewat ya di sini. Berarti di atas sini sampai ke sini. Nah, ini adalah rangkaian bunganya ya. Ini juga lewat ke sini. Nah, itu adalah rangkaian bunganya yang mau kita buat. Pertama yang harus kita buat adalah rangkaian bunganya dulu. Nah, untuk rangkaian bunga itu juga bebas teman-teman ya. Boleh pakai rangkaian bunga apa. Ini kita samakan kalau kakak ada elemen-elemen yang disamakan dengan ornamen yang di atas. Jadi jarang kakak ngedesain bikin ornamen baru, jarang banget. Biasanya pakai yang udah ada. Itu aja yang diulang-ulang biasanya. Nah, ini biar sama, kita langsung gambar dulu kanan kiri kanan kiri. Gambar yang bunga intinya dulu. Nah, selesai, kita lanjut ke atas. Nah, di atas itu karena kita pakainya hams, di sini juga kakak pakaiin hams. Kemudian untuk di atasnya boleh kita pakaiin sulur aja.
yang ini juga. Nah, ini lihat, spiral yang bagian atas menghadapnya ke kiri, berarti biar dia seimbang spiral yang bawah menghadapnya ke kanan. Oke, gitu ya. Ini udah selesai, satu desain bunga, kita lanjut ke desain bunga sebelahnya. Oke, sekarang lanjut ke bagian bawah. Nah, ini spiralnya berlawanan arah. Oke, udah, sekarang kita lanjut ke detailnya ya, kita kasih dot aja ini. Oke, sekarang udah selesai kanan kiri, sekarang kita balik lagi ke desain yang bordernya. Nah, ini kalau kita udah ada patokan, kita langsung gambar aja. Biasanya kalau border begini itu garisnya tebal tipis ya, biar dia kelihatan batasannya dan tidak bertumpuk. Nah, biasanya gini. Dia kalau ketimpa sama bunganya tetap diterusin aja nggak apa-apa ya. Jadi seolah-olah gambarnya itu tuh nyambung. Nah, ini untuk yang filler dalamnya, ini boleh disamain dengan filler yang di atas. Atau kalau teman-teman mau coba filler lain boleh, misalnya pakai yang grit atau yang jaring-jaring boleh juga. Nah, dia kalau udah ada patokannya, kita boleh selesaiin detailnya per tangan dulu.
Oke, ini sekarang kita balik lagi ke desain secara keseluruhan ya. Nah, ini jarak antara desain atas dan desain bawah itu kan masih jauh banget. Nah, sekarang kita lihat juga ternyata desain kita yang ini yang atas dia juga panjang ternyata ininya bunga rangkaiannya. Nah, jadi ini kita panjangin juga ke bawah, penyambung di sini. Ini tangan yang mbaknya sebelah sebelah tangan kirinya ini kita singkirkan aja dulu. Kita pindahin. Oke, nah sekarang kita pindah ke sebelahnya. Yang sebelahnya boleh juga kita bikin dulu dari atas ya. Kita nambahin ornamen yang ketinggalan. Terus ini kita bikin desain bordernya.
kita isi filler yang sama kayak yang di tangan kanannya ya. Oke, nah sekarang kita akan lanjut ke jari-jari. Untuk jari-jari ini karena areanya udah kecil, jadi lebih mudah biasanya. Tapi yang harus jadi patokan adalah kita harus tahu ujung dari desain ini. Nah, kalau yang ini jangan sampai sekitar 1 cm dari pangkal kelingking. Kalau yang ini segini jaraknya, kalau yang ini segini jaraknya, ini segini jaraknya. Nah, jarak-jarak dia ke atas itulah yang harus jadi patokan kita. Kalau ke bawah, kita enak tinggal nyamain ke apa namanya kukunya aja. Tapi space yang bagian atas ini yang kita harus tahu di mana posisi dia. Kalau misalnya dia udah mau deket ke atas, kita kecilin ornamennya atau ada ornamen yang kita kurangin itu nggak masalah. Yang penting ke atasnya tuh jangan sampai terlalu mepet. Ini, nah ini kan ada jarak di sini ya. Nah itu juga bisa kita atur. Berarti desain kita jangan sampai terlalu mepet ke atas. Mariam, Mariam, kalau kasih ke Tante Lilis, ada klien di depan. Nah, untuk yang di sini, yang di jari telunjuk dan jari tengah, dia desainnya agak beda ya, karena dia ada rantai. Berarti kita desainnya pendek, terus kita kasih rantai. Nah, bisa dilihat ini space kita agak tinggi ya. Jadi ini nanti bisa muat untuk rantainya. Oke, ini desainnya simple ya, dia cuma ada hams, bagian bawah dan di atasnya itu ada daun. Yang di sini juga sama, karena nanti desain mereka berdua akan disambungkan sama rantai.
Nah, jadi teman-teman kalau misalnya dapat desain yang kayak gini di manten, misalnya henna instan atau henna natural, itu bisa pakai step by step yang seperti kita pelajari hari ini. Oke, ini kita pakai garis tipis dulu untuk menandai alur dotnya. Oke, yang di jempol kita sama kayak desain yang di kelingking dan jari manis ya. Oke, detail yang sebelah kiri udah selesai. Sekarang kita tinggal menyelesaikan detail yang sebelah kanan karena apa namanya desain inti dari gambar yang kita buat ini tuh udah selesai, yaitu ban yang bagian atas, border bagian atas, dan border siku yang di bagian tengah. Jadi yang lainnya tinggal ngikutin aja. Jadi tangannya udah boleh ini ya, udah boleh beraktivitas yang sebelah sini. Hati-hati nanti rontok aja henanya. Tapi udah boleh nggak taruh di sini lagi, nggak taruh sebelahan lagi boleh. Karena kita udah mau nyelesain yang sebelahnya. Untuk tinggi dari jari-jarinya juga tetap harus diperhatikan ya. Jadi walaupun tangannya manten udah kita singkirkan, tapi tinggi dari desainnya juga tetap harus disamakan. Tapi kalau yang di jari mudah sih, kita lihat aja oh sampai situ lebih mudah biasanya. Nggak kayak waktu kita ngedesain yang desain utama yang gede. Kalau misalnya teman-teman ragu mau bikin rantainya, itu boleh pakai garis tipis dulu. Nanti kalau udah pas jalurnya, ini boleh baru ditebelin kayak gini. Tapi kalau misalnya masih ragu-ragu, boleh tipis-tipis dulu aja. Hmm.
Oke, udah selesai desain kita hari ini. Teman-teman semua, boleh ditunjukin kalau ada yang bikin praktek ya. Boleh diliatin, nggak selesai nggak apa-apa, biar kakak lihat dulu aja udah bener atau enggak step-stepnya. Boleh kalau mau ditunjukin, hadapkan aja gambarnya ke kameranya, nanti kakak lihat ya. Siapa yang praktek boleh ditunjukin. Kalau ada teman-teman yang mau tanya boleh sebelum kita tutup pertemuannya. Ada yang mau tanya boleh. Kalau mau tunjukin hasil dari ininya, dari prakteknya hari ini boleh juga. Silahkan, jangan malu-malu, kapan lagi. Mumpung kita lagi Google Meet. Nanti ini kakak fotoin, nanti kirim ke grup ya. Nah, kalau misalnya malu nanya di sini, boleh nanya di grup nanti. Nanti insya Allah akan kita lanjut diskusi sampai ketemu minggu depan ya. Jadi teman-teman di sini kalau misalnya nanti mau bikin desain, boleh nih dibikin, anggap aja tugas sampai minggu depan. Nanti minggu depan dikumpulin ya tugasnya. Kakak mau lihat sudah sampai mana apa namanya gambar sinkronisasi kanan kirinya. Boleh dibikin kalau mau dijadiin tugas sambil mengisi waktu Ramadan. Oke, karena ini udah jam 4 sore untuk teman-teman yang kita matiin dulu yang ini, kita pindah dulu. Kita pindah device dulu. Oke. Oke, jadi pertemuan hari ini kita udah selesai ya teman-teman semua. Sampai ketemu lagi kita minggu depan di materi tentang proporsi dan skala. Gimana caranya kita menempatkan satu desain itu ke tangan, baik itu nanti tangan klien kita kan beda-beda nih biasanya. Ada tangan yang kurus, ada yang kecil, ada yang gendut, ada yang jarinya panjang-panjang, ada yang jarinya kurus tapi berbuku-bukunya lebar, ada yang gendut banget kayak tangan kakak tadi. Nah, itu gimana cara kita bikin desainnya. Misal ada satu desain yang sama, terus kita mau bikin di berbagai bentuk tangan, boleh. Ntar ya kakak bacain dulu nih ada. Kak maaf aku belum bisa ikut praktek, cuma bisa nyimak aja ya. Oke, ini yang tadi ya. Kak aku nggak bisa cepet, gimana ya biar ngehenanya cepet? Oh ini sebenarnya kakak cepetin aja ngehenanya karena ini di kelas. Biasanya kakak juga lambat banget ngehena ya. Jadi lambat itu biasanya lebih rapi. Nah ini karena untuk kelas dan kita tuh cuma untuk tekniknya, jadi kakak cepet tadi. Aslinya lambat juga kok, pelan. Cikgu nanti boleh share contoh henanya, Cikgu makasih. Iya nanti kakak kirim ke grup ya. Oke sebelum itu, sebelum kita tutup, kita mau foto bersama dulu ya. Coba dihidupin dulu nih kameranya teman-teman.
Ikut. Hidupin dulu kamera teman-teman semua. Kita ini dulu. Kita foto dulu ya. Udah siap ya semuanya? Ini masih ada yang belum hidup kamera, mau dihidupin, nanti kakak tunggu. Nah, tadi yang praktek, tapi baru setengah, Iswah Yuni Wulandari. Gak apa-apa, nanti dikumpulin ya. Pena kak baru. Oke, semuanya udah siap. 1, 2, 3, senyum. Oh, harus nunjukin ini ya? Oke. Kita ambil, kita. Iya, biasanya yang ikut foto kan. Iya. Satu tangan. Enggak. Oke, ntar ya sekali lagi mau dimasukin di Instagram. Dadah-dadah boleh ya? Narsis banget ya Allah. Oke, ntar lu. yang boleh. Ntar lu. Sabar. Oke, 1, 2, 3. Halo semuanya, ini adalah peserta kelas henna. Oh, ntar dulu, ini kita tutup dulu nih. Nah, ini dia nih. Teman-teman dari berbagai negara di Indonesia, dari berbagai kota di Indonesia. Ini seru banget nih ketemu dan kita belajar bareng sinkronisasi desain. Sampai ketemu lagi minggu depan ya semuanya. Selamat menunaikan ibadah puasa. Mohon maaf lahir dan batin kalau ada kesalahan kata dan perbuatan selama kelas ini berlangsung. Terima kasih sekali lagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang ini aja, pasti puas. Lihat. Ya,